Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin. Sallallahu alaihi wa ala ali baiti tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil wuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat serta musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, karena segala rahmat nikmat yang kita terima berasal daripadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat doa kita dikabulkan, dan di akhirat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid dari Sahih Imam Al-Bukhari. Kita pada babus su'ali bi asma'illahi ta'ala wal isti'azati biha. Bab meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'azatu biha, dan beristi'azah, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalau kita berdoa dengan nama-nama Allah SWT atau bertawassul dengan nama Allah adalah tawassul yang disyariatkan dan dibolehkan, karena nama Allah adalah kalamullah, karena dia yang menamakan dirinya dengan itu, dan kalamullah adalah sifatnya, dan sifat Allah tak terpisah daripada zatnya. Maka sebagaimana boleh bertawassul dengan zatnya, boleh bertawassul dengan sifatnya. Dan kaum muslimin dan muslimat dan hadirin, inilah mazhab Ahlussunnah, bahwa al-asmaul husna adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala, yang diturunkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan ditunjukkan kepada kita nama-nama itu olehnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nama-nama ini adalah milik Allah yang dinamakan dengan itu, dan inilah yang ditunjukkan oleh dari kitab, dari as-sunnah. Misal firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, dalam surat Al-Isra ayat 110.
apapun yang kalian minta berdoa kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang indah. Berarti nama itu milik Allah SWT yang dia sendiri yang memilihkan dan menyebutkannya. Kemudian huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna, seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, yaitu dialah Allah yang maha mencipta, yang maha membentuk dan yang maha membuat dan maha membentuk. Lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang husna. Itu dari Al-Quranul Karim. Tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Wa minas sunnah, dan di dalam as-sunnah terdapat pula yang mendukung itu. Inna lillahi, seperti dalam hadis sebelum ini, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Kemudian itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nama-nama tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti sebagian atau ahli bidah seperti Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah yang mengatakan nama-nama itu adalah bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi adalah makhluk-makhluk yang diciptakan dan dipanggil Allah melalui makhluk itu. Ini doa duri kemana dulu. Jadi akhirnya kita digiring juga untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang diberi nama seperti namanya Dasman. Terus Dasman itu makhluk lain selain Dasman? Kan tidak? Jadi al-ism lil musamma, nama itu untuk orang yang dipanggil dengan nama itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala namanya itu dipanggil dengan nama itu, al-ismu lil musamma. Makanya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kalau ada yang mengatakan al-ism ghairil musamma, nama itu terpisah dari yang diberi nama, ini adalah zindiq. Fa'lam annahu zindiq. Ini zindiq. Tahu zindiq? Orang kafir tapi condong Islam. Apa nama? Zindiq. Setu nama munafik. Nah, ini kini wong ini sampai munafik. Kan ya? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini, babu as-su'al bi asma'ihi, kita meminta kepada Allah dengan memanggilnya dengan nama-nama yang dia sebutkan. Sebagaimana kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama yang melekat padanya, dan nama itu adalah sifatnya. Nama itu juga mengandung sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dikatakan seperti kata Mu'tazilah tadi, bahwasanya nama itu bukan pada musamma, artinya terpisah sebagai makhluk lain, akhirnya kita nanti kalau bertawasul dengan makhluk, dan itu tidak dibolehkan. Dan itu tidak dibolehkan kecuali dalam satu bentuk, yaitu bertawasul dengan doa makhluk yang masih hidup. Minta doakan ke kucing boleh. Dan aman kau dah sabuk ini, doa Allah.
Lai selamat pulang boleh kerupuk ke aja. Tak pandai kucang berdoa. Hah? Kan Allah katakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tak satu pun makhluk kecuali bertasbih memuji Allah SWT. Mungkin mukabala doa kucang berdoa lah. Jangan cakap dosa orang awak. Apa nu dek dosa? Dalam diriwayatkan oleh dari Nabi SAW bahwa di zaman Nabi Sulaiman terjadi musim panas berkepanjangan. Lalu Nabi Sulaiman mengajak orang-orang atau umatnya untuk sholat istisqa. Sampai di lapangan basuh deknya, samui tak sekenik banyak lah ni ada berdoa. Samui tentu je dia di mana Allah Taala ya? Hah? Samui tentu dia. Awak lah ngaji sampai tak tentu. Cuma salah berarti salah kah? Salah kaji. Jadi kalau landak ikut Al-Quran dan Sunnah lah pasti salah kaji. Nah, jadi kaum muslimin, ketika Nabi Sulaiman melihat semut sudah berdoa, katanya mau pulang oleh doanya lebih mustajab berdoa doa ke awal. Jadi kaum muslimin dan muslimat, karena bisa saja mungkin di antara yang hadir salat istisqa tu tak taubat lagi orang. Ingat doa kisah Nabi Musa alaihissalam. Tekan ada kisah Nabi Musa? Hah? Suruh dia Allah Ta'ala istisqa berkumpul 70 ribu orang. Awak leh sampai 70 ribu? Hah? Leh sampai 70 ribu awak salat istisqa. Tak ada dia. Nah, kecuali Masjidil Haram Masjid Nabawi. Jadi 70 ribu orang berkumpul. Doa siapa? Nabi Musa. Tapi tidak dikabulkan loh. Tidak dikabulkan. Subhanallah. Lalu Nabi Musa alaihissalam tentu herannya apa sampai tidak terkabul doa awak. Ya kan? Nolah dikabulkan gini? Tidak. Akhirnya Nabi Musa bertanya atau berdoa kepada Allah SWT, apa sebabnya? Lalu Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di antara kalian ada seorang laki-laki yang berdurhaka kepadaku selama 40 tahun. Ini dosa tersembunyi. Seolah tak tentu. Bagaimana dengan dosa yang terangan? Dosa tersembunyi. Kata Allah SWT, kalau kalian nak ni hujan, suonya halu dari barisan. Mak, berapa caranya Musa? Berapa cara barisan nak tahu tuang lah? Kan ya? Akhirnya diumumkan saja, kami menyampaikan. Diumumkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentu yang masuk dosa kan ambil dia nyonya mudokonya. Ambil awak masuk dokonya. Akhirnya berpikirnya dah. Kalau kalu dan barisan 70 meter 70 kali 2 ya 70.000 kan muatin. Wah, untuk kosan ni tampaklah depan mabu situ kan. Cari dia buat dah. Jadi di plaza. Akhirnya takut dia keluar malu. Akhirnya apa? Solusi yang terbaik adalah saat itu juga dia bertobat. Dia masukkan kepalanya di antara dua kakinya. Dia nak je nampak dua orang nangis terisa-isa. Nah, Allah terima taubatnya karena taubatnya nasuh. Lalu alun berdoa Nabi Musa turun hujan. Heranlah Nabi Musa. Nabi Musa kan tak tahu yang gaib dah. Tentu yang gaib dah. Nah, ini kalau ada tentu yang gaib dah. Jangan makali. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang tahu yang kecuali Allah SWT. Akhirnya Nabi Musa bertanya lagi, Ya Rabbi, ma kharaja minna ahad wa qad saqaitana. Tidak ada yang keluar dari barisan, engkau telah turunkan hujan. Lalu kata Allah SWT, Allazi mana'tukumul qatr bihi saqaitukum. Orang yang dulu
tadi saya halangi turun hujan karena dia juga saya beri kalian hujan. Masya Allah, ternyata taubatnya seseorang itu bawa kebaikan bagi umat, sebagaimana maksiatnya kita walaupun hanya satu orang membawa laknat bagi umat. Oleh sebab itu kalau kita tahu kemaksiatan terjadi, wajib kita ingkari, baik maksiat yang sifatnya syahwat atau maksiat yang sifatnya syubhat. Kalau maksiat yang sifatnya syahwat, seperti mencuri, narkoba, minuman keras, menipu, berdusta. Kalau maksiat yang sifatnya syubhat, itulah yang nama bid'ah hasanah. Nya bid'ah hasanah tapi menyesatkan. Nya dek hasanah itu tidak menyesatkan. Tidak percaya condor. Ada orang sengaja buat bid'ah sedalalah. Ada orang sengaja nak sosek. Kalau tentu dia akan sosek, amal jalan situ. Sengaja aku sesat jalan. Sengaja aku membuat bid'ah dalalah enggak ada. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan membuat bid'ah juga dosa. Bahkan Allah mengancam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani, dari Imam Tabarani dalam Al-Awsat, bahwasanya tidak ada taubat bagi orang membuat bid'ah. Tidak ada taubat bagi orang yang membuat bid'ah. Apa sebabnya? Tidak masuk berdosa. Yang buat dosa tapi tidak masuk berdosa. Kan ya? Jadi kalau sempat orang mencilok tu tidak masuk berdosa. Godang dosa bodoh. Orang mencilok masuk berdosa. Sebab yang tidak masuk berdosa menghalalkan itu. Menghalalkan yang Allah haramkan lebih besar dosanya daripada melakukan itu. Sebagaimana tidak mengakui kewajiban yang Allah wajibkan lebih besar dosanya daripada meninggalkan. Contoh, orang mengingkari wajib salat lebih besar dosanya daripada orang yang sekedar meninggalkan salat. Ya doh, Masya Allah. Tokoh liberal kita mengatakan dan tetap jalan salatnya tapi dan cahaya wajib dunia. Dan cahaya wajib. Kan yang dia iyo di orang petang tu demo dulu tekanang leh. Kan dia iyo doanya tu demo. Nak beres sampai tangki slow. Jelek elok nak tentu lah. Jadi katanya dan tetap salat tapi tidak mengakui wajib salat. Kalau gitu jangan salat dah. Jangan salat. Lebih baik tidak solat dah. Lebih baik, lebih buruk. Tak ada baik dah. Tak ada baik dah. Faham tak? Bahawa meninggalkan solat tidak lebih buruk daripada mengingkari wajibnya solat. Mengingkari wajibnya solat ijma' keluar dari Islam. Walaupunnya solat, walaupunnya puasa, walaupunnya tahlilan 1000 sadatnya, ya, tidak akan diterima daripadanya. 1000 sadatnya, nya tahlil secepat cahaya, secopet cahaya kan copet 3 juta, 3.000. Anda nyebut 3 juta, jauh 3.000 kilometer per detik. Nah, kan 1000 nak payah ada sadatnya, ini copet. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walhasil bahwasanya beristiazah, minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut namanya adalah bagian daripada yang dianjurkan, karena nama-nama Allah itu adalah sifatnya, dan itu perkataannya, dan perkataan Allah adalah sifatnya, bukan makhluk. Dan ketika kita menyeru nama itu sama dengan kita menyeru Allah. Sebagaimana tuan-tuan memanggil nama kita Dasman, tidak mungkin sitannya lah.
Yang dipanggil dengan nama itu iya. Kalau ada namanya Ahmad, iya dipanggil dengan nama Ahmad, tidak terpisah daripadanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa riwayat setelahnya. Kita baca riwayat yang pertama. Qala rahimahullah taala, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Abdul Aziz ibn Abdullah, itu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya ibn Amr ibn Uwais ibn Sa'ad ibn Abi Sarh Al-Qurashi, yang dikenal dengan Al-Uwaisi. Al-Uwaisi, anak paman Imam Malik rahmatullahi alaih. Anak paman Imam Malik dan termasuk guru senior Imam Al-Bukhari. Buktinya di sini antara Imam Al-Bukhari dengan Nabi hanya 4 orang. Hanya 4 orang, berarti sanadnya tinggi. Pada umumnya Imam Al-Bukhari 5 atau 6 sampai 7. Dan paling panjang 10, paling pendek 3. Dan ini 4 itu termasuk yang paling pendek. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik, itu Imam Malik ibn Anas, Imamu Darul Hijrah. Jadi Imam Malik juga meriwayatkan hadis-hadis tentang akidah. Ya, kalau ada yang mengatakan mazhab fikihnya Maliki, kemudian akidahnya nanti Maturidi, keliru. Karena Imam Malik juga imamnya akidah. Bagaimana orang memisahkan fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, seolah-olah Imam Syafi'i tidak ngerti akidah. Padahal Imam Syafi'i gue berdebat dengan ahli kalam, gue berdebat dengan orang Jahmiyah, dengan Mu'tazilah dalam masalah akidah. Tiba-tiba tidak jawab akidah dia. Pandailah Al-Asy'ari pada Imam Asy-Syafi'i lah. Itu masalah. Maka sampai kalau Imam Syafi'i tidak ngerti akidah, masa cayo tuan-tuan kayaknya tidak jolek akidah. Mana penting akidah berfikir? Hati akidah. Kemudian tidak mungkin orang di zaman itu Allah belajar apa? Boleh belajar akidah dulu. Karena metode as-salaf dalam belajar, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma nata'allamul Quran, kemudian baru kami belajar Al-Quran. Fasdatna bihi imanah, sehingga kami semakin beriman. Ikut enggak? Belajar Quran dulu, nyolong beriman ke Quran lah. Akhirnya apa? Bawa Quran dulu deh. Kan ya? Di mana hari Quran dulu deh. Jadi itu bawa cewek Quran dulu deh. Sambil baca Quran baca cewek, apa sebab? Yang dibaca itu dia. Wala yubdina zinatahun. Dibaca tapi tidak dilaksanakan. Apa sebab? Nyalun beriman dengan Al-Quranul Karim. Baca ayat Ar-Rahmanu ala arsy istawa, tidak jauh yang mau. Apa sebab? Belum beriman dengan Al-Quranul Karim. Padahal di masa Imam Syafi'i dulu adalah mereka belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Nah, haddatsani Malik, telah menceritakan kepada kami Imam Malik ibn Anas, salah satu dari imam mazhab yang 4 yang masyhur di dunia Islam sampai hari ini. An Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi Al-Madani, nama ayahnya Kaisan. Abu Sa'id itu namanya Kaisan Al-Maqburi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda. Apa yang disabdakannya? Selepas azan. Jangan kemana-mana.
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Once. Allahumma rabbana hadhihi ad-da'wati. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum firasyahu." Bila seseorang datang ke tempat tidurnya, berarti maksud ingin tidur. Bila seseorang hendak tidur, falyanfudhu bi sanfati thawbihi thalatha marrat. Hendaklah dia mengibaskan tempat tidurnya dengan ujung pakaiannya bagian dalam. Ujung pakaiannya boleh selimut, bisa saja sarung atau baju, terserah. Thalatha marrat, sebanyak tiga kali. Wal yaqul, kemudian dia hendaknya mengatakan setelah berbaring. Tadi kan sebelum berbaring nih dikibaskan dulu. Wal yaqul, kemudian hendaklah dia katakan, maksudnya setelah dia berbaring. Kemudian disebutkan ala syiqhil aiman, yaitu berbaring miring ke kanan. Bismika rabbi wada'tu jambi, dengan menyebut namamu ya Rabbi, wahai Rabbku. Wada'tu jambi, saya meletakkan sisi kanan atau sisi badanku. Wabika arfa'uhu, dan denganmu pula
aku mengangkatnya ketika bangun. In amsakta nafsi faghfir laha, seandainya engkau tahan napasku, jiwaku, artinya engkau matikan aku dalam tidur, faghfir laha, maka ampunilah dia, yakni jiwaku. Wa in arsaltaha, tapi kalau kau lepaskan kembali, yakni kau hidupkan kembali setelah tidur tadi, disebut dengan kau lepaskan, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, maka pelihara dia dengan apa engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini salah satu adab tidur yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa seorang mukmin tidur pun menjadi kegiatan amal saleh. Tidur juga menjadi kegiatan amal saleh. Apa sebab? Ya, kita memang di dunia ini itu beramal, dan tidur adalah mati kecil. Kan bukankah kita sudah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita hendak mati kecil, karena tidur itu disebut dengan mati. Nah, atau dengan wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika saatnya mati, dan di saat dia tidur walaupun belum mati, itu disebut dengan wafat juga, yaitu mati kecil. Buktinya orang tidur nggak tahu apa-apa, orang tidur nggak kena hukum apapun, sampai disebut oleh para ulama fikih, andainya seseorang sedang tidur lalu dia melakukan perbuatan dosa yang mengharuskan had, yang mengharuskan hukuman, misalnya lolok sudah itu pakai meja atau pakai kane balik kamput deh, sudah itu minum deh, tapi tangan lolok wah mana tentu kok lihat awon jadi itu deh, lepas nampak sampai ke kade itu. Tapi contoh yang sampai doang disebut oleh para fuqaha, misalnya sedang tidur dia tidak sadar lalu masuk kamar dan salah kamar, itu yang contoh yang disebutnya, lalu dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan bukan istrinya, tapi sambil tidur ini, sambil lolok mimpi. Nah, apakah kena hukum? Tidak. Tapi sosok tidak ngawur deh, tidak ngawur. Tidak, artinya ulama sampai membahas seperti itu, andainya ada. Kenapa? Hukumnya hukum orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal tidak ada taklif, tidak ada beban menjalankan syariat. Nah, karena kita akan mati, dan ada orang mati waktu tidur, waktu lolok. Nah, mungkin memang tak jago karena doanya rumah baru sudah berpindai malam tu dia balik mindai rumah, lolok malam tu hilang. Sudah tu orang nampak lah. Orang tak. Makanya kaum muslimin kalau ketika ada piti jangan tinggal di dunia sodok, harus ada nambah babo cara mambo kata duit. Waktu duit di Laket, ya, di Laket ni Masjid Mus'ab bin Umair tak perlu banyak lah, 1 juta jadilah. Nyaman masih simpan kan banyak bunyi kabar. Pada su awak mati tu balakinya dia laki menjalan motor, awak tak boleh motor dah dulu.
lagi wau walin mah terancak deh boleh ini napa deh. Awak dulu beimek entah tu apa imek dah habis kan ya nalai sampai dia kawan situ nalai lebih payah inya mampu buat sawit tu selelo nak apa nak panen lah mati tu lagi ini uang dah dosa uang mana mau panen. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin ya sesuai dengan kemampuan ya, kecil-kecil pula kita bawa, harus ada yang kita bawa ke akhirat. Tidak payah-payah sih. Misalnya iya kalau nak awak bayar 1 juta kan boleh bagi awak bukan? Kan ya 1 juta saya tak boleh. 1 juta saya boleh tak? Tapi kalau 1 kuih sate saya boleh? Kan tak kan? Awak sambil boleh sate untuk sarapan awak, singgai ke amak non musikin no. Ada musikin kampungnya? Nih singgai situ. Baginya sabukui sate itu oso dunia dan seisinya. Bagi awak nyambi tapi lillahi ta'ala. Itu salah satu bentuk harta yang dibawa mah mati. Ndaklah mesti seawak sodawak buat musajid cik sarang lah. Siapa lah kami isi tu. Kan ya? Tapi kalau bisa ya jangan cacat itu. Bisa ada orang buat musajid sarang. Jangan kadang mana ni 50 kali 50 jadilah. Itu buat sekolah sekali, gratiskan anak kaum muslimin. Alun contoh bisa dah. Alun contoh bisa mau sama buat. Mau sama loken lah sekena situ sasak simin sama motor batu. Sasak simin sama motor batu sama gor. Apa itu? 10 sak simin dengan sama motor batu. Samurnya lebih kurang sama. Jadi atau sabatang bosi pokok apa harus ada. Jadi simpan-simpan. Isu uang apa? Ini kalau mati ya, ndak dua bagian kan dibagi doang. Ndak bobo bagi dah kan ya. Sekadang wasiat awaknya ndak ada duit lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hidup kita harus selalu penuh dengan kegiatan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Iza ja'a ahadukum ila firashihi. Lo istirahatnya. Tapi memang bagi orang Islam harus bernilai. Harus bernilai. Makanya sebelum lolok, ya dalam hadis kan tak sabit dah. Tapi jangan lupa berwudu. Mana tu sudah lolok lah, sudah kubus lah. Nah, kemudian apa nomor tu? Kalau perlu tulis wasiat. Kalau lah banyak kan dia tinggal tulis wasiat. Apa wasiat? Misalnya itu sepertiga kalau mati dan untuk Mus'ab bin Umair misal. Kalau kamu masjid Mus'ab ni mau antar ke musajid kami tak ada mah. Ini banyak nampung sudah gini. Nah, wasiat. Asal tak mati dah. Dah mujur elok eloknya. Nah, kemudian hilangkan segala kotoran-kotoran hati kita. Ya, hilangkan segala kotoran-kotoran hati supaya kita mati dalam keadaan bersih hati kita. Baik. Kemudian apa kata Nabi alaihi wasallam? Fal yanfutu bi nisbati thawbihi 3 marrat. Hendaklah dia kibaskan tempat tidur itu sebanyak 3 kali. Hikmahnya disebutkan oleh para ulama, barangkali di situ ada yang menempati sebelum kita. Ada yang menempati menumpang lelolok di situ. Kan ya? Jangan takut dah kalau dia itu hilang loh ya. Misal atau mungkin inggok gay cocak situ. Ketika dikibaskan antu hilangnya kan. Nah, atau dabu. Kalau berdabu bantai itu tu lolok situ, tu dia basin dia jaga. Ya lolok lapan tu hidung deh. Dan dabu dan sebagainya. Banyak hikmahnya kaum muslimin. Atau bisa saja jenis hewan berbisa seperti sipesan. Sipesan
Nah, kalajengking atau ya si pesan ya. Nah, apa sesuatu lah kaki 1000 ya lipan. Nah, atau lain-lain dengan dikibaskan, insya Allah akan terlihat dan sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, wal yaqul, kemudian ketika dia sudah mengambil posisi tidur, maka dia membaca bismika rabbi, dengan menyebut namamu ya rabbi. Ini menandakan bahwa kita meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawassul dengan namanya. Kemudian sengaja memilih kalimat Rabbi, karena di dalam kalimat Rabb terdapat makna melindungi, makna penjagaan, makna perhatian. Jadi sebab itu kita dipilihkan oleh Nabi SAW kalimat Rabbi, ya Rabbi. Wada'tu jambi, saya meletakkan punggungku atau meletakkan badanku. Wabika arfa'uhu, dan dengan mulah aku akan nanti mengangkatnya ketika bangun. Artinya mati dan hidupku ada di tanganmu. In amsakta nafsi, kalau engkau tahan jiwaku, faghfir laha, tolong ampuni. Nah, karena besok saya tidak bisa istighfar lagi. Berarti istighfar kita kapan? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Di sini juga pernyataan sekali lagi tauhid, menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang disuruh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita dengan nama Allah kita tidur, mati dalam keadaan meyakini Rabb kita yang akan melihara, dan ini adalah mati dalam keadaan Islam. Bahkan hadis lain disebutkan man mata min lailati mata 'alal Islam. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, siapa yang baca doa itu dan mati di malam itu, matinya dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam, insyaallah masuk surga. Nah, kemudian wa in arsaltaha, seandainya engkau kembalikan, dilepas kembali ruh saya tadi, hidup kembali, fahfadha, peliharalah dia. Karena yang hanya Allah lah yang sebaik-baik memelihara. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, dengan apa yang engkau jaga hamba-hambamu yang saleh. Berarti kita ingin dijaga dengan penjagaan yang diberikan kepada orang-orang yang saleh. Bukan hanya memikirkan kesehatan badan semata, bukan hanya dimikirkan pendapatan penghidupan semata, tetapi hendaknya sehat badan untuk taat, banyak harta untuk taat, banyak bagus penampilan untuk taat. Jadi kalau ganteng ancak kodok mengucapkan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan, gantengkan ciptaanku, maka baguskan akhlakku. Kalau kita punya harta, ya Allah, ini bagianmu dan ini untukku. Jadi karena tidak rugi orang yang senantiasa berinfak fi sabilillah. Mana qasa malun min sadaqah, harta tak berkurang dengan sedekah. Bertambah, tidak bertambah nominalnya, bertambah kualitasnya. Tidak bertambah nominal, bertambah kualitas. Awak sama-sama dosen, tapi inyo bisa dia ambil musaji dengan gajinya. Awak jangan kan ambil musaji dia. Misalkan ambil simin, tak itu balik untuk musaji. Di mana solat? Di mana solat? Tidak barakah harta kita. Akhirnya terlambatnya nikahnya. Terlambat nikah, tak tahu dia nak nyodang musaji, lah lambatlah nikah. Tak tahu mikir nikah, kau uang lah mikirnya nikah. Itulah.
Iyalah, pengen jalan ke pondok pesantrennya ke kiai. So dia itu tanya ke, lah berapa orang? 30 lebih. Lah berapa orang nak? Lu nak ada malah. Ada itu dia kiai langsung tanpa memberitahu ke beliau, esok tanggal sekian ya datang ke rumah. Tapi pakai baju ancam, pakai sepatu bau. Nya mau tak lepas gayanya tu salah. Tak lepas gayanya tak mikir. Nya mau gaya kan tak mikir macam ini tu kan. Aja tak mikir. Inyo tak sangkur ada masukkan dia tu ini. Sangkut, perasaannya mungkin ada nak kiai boleh agaknya, atau ada acara datang deh. Biasa dia suruh dia kiai baju ancaknya kan, pakai jasnya lah, pakai jas terus sepatu, lek, tak walaupun tak bau tapi lebih semirnya kan. Nah, tapi kalau ada hujan lah liamnya boleh lihat. Sampai di situ, tapi orang lah bongkok nak banyak anak. Contoh nak boleh mah, contoh nak boleh. Apa ni kiai? Wa angai ko kan dia len. Aduh, ya kan? Iki calon mintuang, itu calon biniang. Tengoklah roh. Anyo kiai cai tahu ini rancak loh, cai dia nyawa yang tak payahnya nyo ganteng loh nyo. Wang elok, tentu celonan elok. Sajilah sudah siap. Masya Allah. Apa cak ya lo minta izin ke amak lainnya. Kita telepon amak dong. Telepon amak. Mak saya mau menikah sekarang. Aduh duk. Kenapa nak kasih tahu? Lalu ceritakan ini Mbak Ye yang carikan. Kalau Mbak Ye ikuti aja. Deh, masya Allah. Senang lo cerita. Pokok kalau laki Ye juga kan jawab kan. Kalau laki Ye manut kan. Alhamdulillah. Akhirnya jadi pernikahan pertama. Pernikahan pertama pernikahan pertama. Ndak ke mikir nikah deh, uang mikirnya untuk nikah. Ndak ngalun biaya cik nak. Dan ngondok uang. Coba apa? Ini memikirkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Enggak ada termasuk cini itu enggak ni. Enggak ada termasuk cini itu. Jangan kena ero. Alun nak bini lah. Tapi keluarga saudara suami ni dia. Sahabat alasan tak ada nabung kena jodoh buat acu orang. Ada saudara, sama amak kan. Apa nya nak tu? Kalau mau nikah, kami ngomong dari alif sampai ya. Nah, boleh dia tu. Tambah biaya sudah nikah 2 bulan, sudah itu Sarawak dulu. Ada apa? Dek amak kau aja. Tu dia. Ayolah, celah dia amak lu. Tapi jangan dilamar lu. Tujuan dia awak biarlah senak nak jadi. Justru no. Dah 5 orang dia jun tak jadi, tak ada masuk dah kan. Cukup syarat. Lagi celah dak lainnya. Awak kerjanya kalau itu jenikah lainnya kan. Tak, celah dak lainnya tu dia. Tu dia. Anu kan diceganya. Lama-lama tak kanang nampak wong siko pun nampak sekali. Wong siko pun nampak sekali. Melintih pokok dituru. Masa ben kau do pegang adik cudasnya kan. Tapi jangan lamar dulu kan. Pasal dah diundang kali deh jadi. Tapi jalan. Tapi jalan kan termasuk aku lah. Jadi acu tadi nikah pertama sukses. Nikah kedua accident lah. Nak kecelakaan lalu lintas dah. Kisah macam ni kot. Nak nongon? Nak nongon? Tapi ambil obat tu sekarang. Nak apa juga? Terima kalau cerita dan singkat cerita. Jadi dalam perjalanannya dia jual minyak wangi. Dek lawi ni kan tu lah cik kau jual sampingan lah kan. Tak cukup jadi dosen ni lah kan. Yang biaya operasional muswajib kan. Jualan. Wasul je kawannya pengusaha batik dari Pekalongan. Wang kayu. Kawan sekolah dulu. Di pondok. Jadi dosen kan tu tak akan banyak PT tu kan. Tapi kalau jadi penggalih.
banyak ti. Pas lainnya anak aku tamat SMA nak menikahkan anaknya. Bertanya kayaknya ada mahasiswa wak online dan ancak pong ini soleh uang tu anak dia. Antu pas lah kan banyak malahnya di masjidnya dan di didiknya banyak mahasiswa dan ancak-ancak pong ini. Tanya mat omong nikah mat ada nalun ustaznya. Tanya lain wang omongnya QPQ ni QPQ lambe. Kamu kalau lihat ada nombor omongnya ni ada pek lah. Janji datang ke pertolongan. Sudah itu buat strategi dia ayah pagi tadi lah. Beko di siko ayah, siko ustad, siko nak kan jadi calon kulu di tahun aku. Kelepasnya, tengok beko kalau leson dah masuk, sabun kaya. Lah datang tadi lah. Topik duduk pertamanya. Ngata ngago inyo anak muda tu. Sudah itu tak kanang tadi dek guguk punya tinggi kunci Honda. Kalunya anak muda tadi nak calon tu. Dia nak kasih baca itu, main sweet lah ustaz kami. Nak lejah itu kan dia dah kek menanti pagi tadi tiba. Aku tidur dia kalau nak gadi dulu. Siapa nak nampak dia? Ustaz tu nampak dia. Iya lok panggil dia. Tak nampak. Jadi tu datang pagi dulu pindah ke ustaz kami. Si kau duduk anak muda tadi. Tapi nak gadi dia lah nampak pilihan hati dah luka dulu. Lah tanang lah senyum-senyum salang kamar lah. Dah dapat nanti cai. Lama-lama ayah tu kan tak ada durin bono nampak gerakan anak tu jolek laba batu tadi lasing. Selesai kita lama pulang lah. Pulang ke Malang balik kan. Nyerosen di Malang. Subhanallah. Lalu lama sampai rumah bunyi telefon kawan. Assalamualaikum Ustaz. Kawan, sebulan alhamdulillah anak umur. Mau kasih banyak dia ni ya. Ayolah. Masya-Allah. Esok minggu depan suruh calon doko mama. Mbok inyo je keluar apa le ya. Inyo madar dulu kan. Ayolah. Nya tadi lu sampai bercerita jo nak le. Kok ba tengok cerita rumah. Datang kawan. Datang nak muda tu. Ndak mau nak mana muira. Apa je tu? Tapi lama kok. Ndak itu doa. Dan ndak nyon itu doanya je. Tu nama dia. Sabun ciri-ciri rusak dek welat ko sama jaya ron. Pokok kalau jenya amo nak lekon ndak. Lat tu dia nya. Caklah. Pokok kalau ndak jenya ndak melaki dulu ron. Cak ndak lagi sampai mati. Mak bapa coro. Hanya nak nyobek kat kawan tadi agak malu-malu kenek lo kan atau sogan-sogan lo kau mau sok matang goinyo to gede anak awak tapi anak tadi sangko mana nak lo gilo nak rumah la baruqiyah bagai la apa bawa cong lo Quran gay kan nak indak jo memang cinta rohono Allah meletak dalam hati lo walhasil tabasuk lah kue nak membujuk kue bawa ke psikiater bagi dak ya dak jawab tak sakit tu dah kecuali nikah jo ustaz do injolah babi ni nak cara isi kampek pun tak masalah dunianya mak cuba awak sedih memang puangai awak nak sajak inyor tu masalah nah ini kan puangai awak nak sajak inyor lah masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, akhir cerita tapasojo jadi. Tapasojo jadi. Bah, kau coro dah lah berminyak ni nya. Tolong lah ni nya. Gilo lah nak kau kanya kan. Esok mau coro lo atur lo kudian ni nya. Dan jadi cendopo tibo lah kan ini jadi. Cendopo tibo. Akhirnya tapaso buat modus. Kayak bini pertama ni.
kemungkinan apa tuh apa namanya teori juga. Akhirnya bungkunya biasa aja main paynya kan dalam beberapa hari penggali itu nak pulang 3 hari sampai hari kan. Eko dibawa banyak goli kan ini. Dibawa 2 kali lipat deh. Nah lah misalnya atas kamu buat 3 tas deh. Jadi Adinda mungkin abang agak lama pay kata. Ini kan kalau istri gadi kan 7 hari situ kan. Mungkin gak lobby seminggu gak abang pay. Enggak gantu kawan tu. Akhirnya dia pengen jadi nikah. Jadi nikah. Dia apa tadi? Dia ingin mikir rumah Allah. Allah jadikan hamba-hamba Allah memikirkan rumah dia. Istri pertama mungkin tak kayu itu kan? Langsung gali. Bini kedua, kayu itu mungkin tambah mau saji juga lah. Tapi kisah sampai situ tentu dulu. Jadi abi kisah sampai situ. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi pelihara saya dengan apa yang engkau pelihara orang-orang saleh. Ini cara Allah SWT. Tak bisa dia sama Ustaz. Dia buat di sini tu lah. Buat lama saji tu kan. Tak bikin nikah tu. Tak sama hasil lah. Makanya kita serahkan pada Allah. Karena baik buat orang belum tentu baik untuk kita. Jadi makanya dia minta atau Nabi ajarkan supaya Allah yang menjaga, tapi dengan apa? Penjagaan yang berikan kepada orang-orang saleh. Baik, barangkali dengan demikian jelas kenapa bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini menunjukkan beberapa amalan yang disyariatkan ketika kita akan tidur. Di antaranya adalah mengibaskan tempat tidur. Yang kedua, tidur miring ke kanan, kemudian membaca doa ini. Lafal tadi, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Banyak mana? Bismikallahumma amutu wa ahya. Sama namanya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dah. Yang tak lama kan sabut dia Nabi kalau payah no panjang buat nan pendek. Ya tapi tentu saja yang kodok baju no pendek bebezo juga dengan yang baju yang bervariasi. Adik upayakan untuk menghafalkannya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Baik, barangkali billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Ada yang perlu ditanyakan? Habis, alhamdulillah kisah sudah selesai. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.